Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di video kali ini saya akan menanggapi atau menjawab komentar-komentar teman-teman ya, yang sudah berkomentar di dalam video YouTube saya pada tanggal 25 Maret 2024. Ya, jadi saya coba akan menjawab komentar teman-teman ya di sini ya. Nah, yang pertama itu komentar dari Joko Emanto ya, 7859. Tetap semangat para pejuang anxiety, semoga saya segera diberi kesembuhan. Amin ya. Ya harus semangat Mas Joko ya. Jadi untuk teman-teman para penderita anxiety mau sembuh dari penyakit ini, kita harus punya semangat. Semangat yang hebat, kuat, ya, bangkit dari keterpurukan, ya, itu dia. Jadi mau sembuh dari penyakit ini kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri, ya. Memang tidak mudah, ya, tapi bisa kalau kita mau, ya, kita latih pelan-pelan, ya. Itu Mas Joko, semangat pokoknya Mas Joko. Terus untuk komentar yang kedua yang dibilang kakak betul sekali ya, terima kasih ya. Jadi begini, saya itu bikin video YouTube itu ya, saya dulu bernazar ya, waktu pada saat saya masih sakit ya, masih mengalami penyakit anxiety ya, saya itu sudah luar biasa menderita lahir batin saya. Benar, luar biasa penderitaan saya. Boleh sedikit saya ceritakan yang terpuruk-terpuruknya saya ya pada saat itu. Saya pernah ya, waktu itu saya tinggal sama orang tua saya, istri dan anak-anak saya. Jadi orang tua saya, ibu, bapak, istri saya, dan kedua anak saya jejerin seperti kita lebaran aja, kayak halal bihalal ya. Terus saya sungkeman sama ibu saya bilang sama ibu saya, maafin Andi sudah tidak bisa membanggakan mama lagi, saya bilang itu. Mohon maaf, Andi sepertinya sudah gila, saya bilang itu kan. Tolong bawa Andi ke rumah sakit jiwa. Andi nggak mau jadi beban buat orang tua. Saya bilang gitu sama ibu saya. Ibu saya cuma bisa nangis. Terus saya juga katakan ke bapak saya, sungkeman seperti tadi yang saya katakan. Bapak saya juga cuma nangis. Terus saya bilang ke istri saya, Bunda boleh nikah lagi. Ya, cari suami yang sayang sama anak-anak. Ya, suamimu ini udah gila, saya bilang itu. Bener, ini kejadian nyata yang saya alami. Terus saya bilang juga ke anak saya, jaga Bunda, sayang Bunda, ya. Gitu. Tolong bawa saya ke rumah sakit jiwa. Saya bilang, waduh, luar biasa penderitaan saya. Itu dia. Terus juga saya 3 bulan saya nggak keluar dari rumah, ya. Ada hujan saya nangis, ya. Ada tamu mau bertamu aja saya takut ngumpet, nggak berani keluar rumah saya. Kerja saya 3 bulan saya nggak kerja sama sekali. Ya, luar biasa sekali penderitaan saya. Hidup hanya murung aja, menyendiri, meratapi nasib, ya. Luar biasa ini penyakitnya memang. Itu, tapi akhirnya saya bisa bangkit dari keterpurukan saya. Ya, saya bisa bangkit dan semangat. Dan saya bisa sembuh tanpa obat, ya. Tanpa obat. Ya, jadi dulu waktu itu saya berdoa, ya Allah, kalau memang saya masih bisa diberi kesempatan untuk sembuh, tolong sembuhkan saya. Nanti kalau saya sudah sembuh, saya bernazar akan saya bantu teman-teman penderita yang masih sakit agar bisa sembuh, saya bilang gitu. Saya akan mentorin mereka. Itu gratis tanpa biaya. Ya, nazar saya seperti itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya dari 2020 hingga 2024 saya sudah banyak sekali mentoring orang. Mungkin sudah 300 orang lebih ya.
Gitu. Semua tanpa biaya, ikhlas lillahi ta'ala. Ya, tanpa uang, tanpa obat, ya, murni dari mental. Saya menyemangati mental mereka, saya mensupport mereka agar mereka bangkit dari keterpurukan. Saya beri pemahaman, saya beri penjelasan terkait penyakit ini. Dan alhamdulillah sudah banyak yang sembuh, ya. Dan juga banyak yang belum sembuh, ya. Banyak juga yang belum sembuh. Itu dia, karena semua tergantung dari mental. Ya. Mau mentor, mau nge-support, mau menyemangati, tapi kalau teman-teman penderita mental yang nggak ada, percuma. Saya nggak bisa ngobatin, nggak bisa nyembuhin, nggak bisa. Saya hanya bisa memotivasi dan mensupport, ya. Oke, pertanyaan berikutnya, komentar berikutnya, mantap jiwa mas, motivasinya, ya. Alhamdulillah, makasih. Ya, nih yang komentar user, nggak ada namanya juga. Makasih mas, ya, semangat, tetap semangat. Terus ada komentar dari Alex Troid, ya, nice, terbaik. Oke, terima kasih. Terus ada komentar lagi dari Muhammad Farel, ya, video seperti ini yang selalu ditunggu penderita anxiety. Jangan bosen bikin video mas. Ya, enggak, saya enggak bosen, ya, saya enggak bosen. Saya menyuarakan seperti ini, ya, saya bikin video dan menyuarakan kepada teman-teman penderita agar teman-teman itu paham dan mengerti terkait penyakit ini, ya. Itu karena mohon maaf, ya, ada beberapa oknum-oknum, ya, yang mementori tapi ya menyalahgunakan gitu loh, menyalahgunakan atau memanfaatkan para penderita anxiety gitu. Karena orang anxiety itu bagaimana caranya dan caranya bagaimana agar bisa sembuh, ya. Mereka berani mengeluarkan uang, ya, berani gitu. Yang penting mereka sembuh, ya. Dan akhirnya hanya dimanfaatkan. Nah, oleh sebab itu dari semua video yang saya bikin, saya selalu menyuarakan sembuh tanpa obat, ya, tanpa obat. Itu tanpa obat dan tanpa uang, tanpa biaya, murni dari diri kita sendiri, ya. Kenapa kok saya bisa mengatakan seperti itu? Karena saya mantan penderita dan saya sudah menjalani, ya, sudah menjalani dan akhirnya saya bisa sembuh, ya. Terus komentar berikutnya Maya Deliawati. Abang masih ingat sama aku yang selalu disupport abang sampai aku OP Usbun, operasi usus buntu. Disemangatin juga, terima kasih berkat kebaikan abang aku sembuh dari penyakit ini. Semoga abang selalu sehat beserta keluarga. Amin. Terima kasih. Selamat ini Mbak Maya yang sudah sembuh, ya. Saya nggak tahu, lupa inget saya, ya. Yang penting saya ucapin selamat bagi Mbak Maya yang sudah sembuh, ya. Akhirnya dia bisa keluar dari penyakit ini, anxiety, ya. Itu. Terus komentar berikutnya dari Raden Pangabean. Abang kayak preman, tapi motivasinya sungguh luar biasa. Membuat saya semangat untuk bangkit. Sukses bang. Saya tunggu konten selanjutnya. Semangat buat konten abang. Terima kasih, ya, Mas Raden, ya. Harus semangat. Semangat. Kalau mau sembuh dari penyakit ini, kita semangat. Jangan mau kalah sama penyakit ini, ya. Penyakit ini sebenarnya musuhnya itu nggak kelihatan. Musuhnya nggak kelihatan, nggak nampak, tapi kita merasakan. Merasakan apa? Kita merasakan kehadirannya. Ya, kita merasakan badan kita sakit, kita merasakan pikiran kita luar biasa ngawurnya, ya kan? Mereka nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Itu dia. Mungkin kalau penyakit ini nampak, mungkin udah dicabik-cabik ya sama penderita ini, ya. Udah diajak gelut, diajak berantem ini, ya. Sayangnya nggak kelihatan. Penyakit ini kita ini nggak kelihatan, nggak nampak, ya. Itu dia. Terus
komentar berikutnya dari Ongni Channel ya. Terima kasih motivasinya Bang, semoga sukses, amin. Terima kasih ya yang sudah Bang Ongni yang sudah nonton video saya dan komentar. Terus selanjutnya dari komentar dari Deva Umbara. Nah ini mentor terbaik katanya. Nah sekalian saya mau memperkenalkan ini yang komentar ini yang bernama Deva Umbara ini salah satu pasien ya, pasien penderita anxiety yang saya mentorin pada tahun 2021 ya, 2021 bulan Juli kalau nggak salah ya, pertengahan tahun lah. Nah, di situ saya mentorin kurang lebih 1 tahun saya mentorin ya, dan alhamdulillah ini Deva ini akhirnya sembuh dan sekarang dia jadi pendamping saya ya, pendamping saya untuk mementori teman-teman penderita anxiety ya. Jadi Deva ini mantan penderita yang sudah sembuh dan sekarang juga sudah jadi mentor ya. Jadi Deva ini dari Bali dia sakit 3 tahun ya, dia sakit 3 tahun dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Baik, selanjutnya komentar selanjutnya dari Santiti ya. Terima kasih Mas motivasinya, tapi sekarang yang saya rasakan badan rasanya panas, berkeringat, keleyengan ya. Jadi gini Mbak Santiti ya, itu namanya sensasi itu ya seperti itu, beraneka ragam ya, banyak sekali. Makanya saya dalam video saya nggak akan menjelaskan mendetail terkait sensasi karena begitu banyaknya. Saya menjelaskan sensasi itu dari ujung kepala sampai ujung kaki, apapun itu ya. Itu contohnya seperti komentar Mbak Santiti ya, badan rasanya panas, berkeringat, keleyengan. Nah, itu sensasi. Itu ya, tinggal kembali lagi, Mbak Santiti bisa membodoh amatkan nggak, mencuekkan nggak, menganggap sensasi itu nggak ada nggak, bisa nggak dia? Kalau bisa, insya Allah saya yakin sembuh dia ya. Cuma rata-rata para penderita anxiety ya, kalau sudah merasakan sensasi yang muncul di badan dan dirasakan, contohnya kayak badan panas, berkeringat, keleyengan, ya ujung-ujungnya pikirannya cemas, takut, panik, bingung, ya bagaimana caranya nyembuhin sensasi ini, ya itu salahnya orang anxiety, makanya mereka nggak sembuh-sembuh. Ya, sebenarnya gini terkait sensasi Mbak Santiti. Semua sensasi ya yang muncul dan kamu rasakan, apapun itu ya, dari sensasi ringan, sensasi sedang, sensasi berat ya, muncul dan kamu rasakan, bodoh amat. Jangan sampai kamu pikirin, jangan kamu cemaskan. Iya, tapi susah loh Mas. Kita merasakan, benar-benar merasakan. Iya, saya paham. Tapi jangan sampai kamu cemas. Nikmatin aja sensasi. Ya, nikmatin. Walaupun kamu menderita, kamu tetap tersenyum. Nikmatin. Jangan sampai pikiran kamu cemas. Jangan sampai kamu panik. Ya, gitu. Kalau kamu bisa mengendalikan cemasmu, ya, kamu nggak panik, nggak cemas, nggak takut, itu sensasi pergi sendiri, hilang sendiri, tanpa kamu obatin tuh sembuh sendiri. Percaya sama saya, bener gitu. Jadi sensasi itu nggak harus kita beli obat, ya, karena rata-rata para penderita kalau sensasi muncul dan dirasakan, mereka bingung cari obat buat nyembuhin sensasi itu, ya, itu dia. Sekarang gini Mbak Santiti ya, saya kasih tahu, termasuk teman-teman penderita yang lain. Memang ciri-ciri sembuh dari penyakit anxiety itu apa?
gitu. Oh iya mas, sembuh dari penyakit ini kita tidak merasakan sensasi. Salah. Salah. Ya. Sembuh dari penyakit ini bukan berarti kita tidak merasakan sensasi. Ya. Kalau kamu menyatakan sembuh dari penyakit ini kita tidak merasakan sensasi, itu salah besar. Salah besar. Karena kita masih hidup, kita manusia masih hidup. Gak mungkin kita selamanya itu gak sakit-sakit, pasti sakit. Iya, ingat ya, waktu kita masih zaman sekolah dulu, ya kita pernah diare, ya kita pernah pusing, batuk, pilek, meriang, sakit leher, tengklengan, salah bantal itu, ya kan, gemeter segala macem. Iya, merasakan. Tapi kita waktu SMA dulu, masih sekolah dulu, kita menganggap hal biasa, penyakit biasa. Terus teman-teman yang lain, ya, teman-teman yang nggak sakit anxiety, mereka emang nggak ngerasain sensasi, merasakan, ya, mereka merasakan, tapi mereka tidak cemas, tidak takut, pikirannya normal, kejiwaannya normal, itu dia. Jadi saya katakan, sembuh dari penyakit ini bukan berarti kita tidak merasakan sensasi, tetap kita merasakan sensasi, ya, tetap, itu dia. Nah, saya kasih tahu lagi, ciri-ciri sembuh dari penyakit ini, ya, ditandai oleh apa? Ya, ditandai oleh hati dan pikiran kita. Iya, kita itu tenang, hati kita tenang, pikiran tenang, pikiran gak ngoceh, kita bahagia lagi, kita semangat lagi, seneng, ceria, percaya diri, ya, semangat nyari uang lagi, ya, kemana-mana udah gak takut, gak mikir, mau makan dan minum apapun, makan ya makan, minum ya minum, pergi ya pergi, ya, ada sensasi muncul ya biasa aja, ya, kalau sakit ya tinggal berobat, minum obatnya, nggak usah mikir, sembuh sendiri, ya itu. Yang ciri-ciri sembuh dari penyakit ini ya seperti itu. Hati dan pikiran kita itu kembali lagi normal, kejiwaan kita kembali lagi normal seperti dulu. Ya. Terus komentar berikutnya dari Puji Lestari Bahar. Terima kasih Pak Mentor. Nah, jadi sini saya kasih tahu ya. Ini Mbak Puji Lestari Bahar ini yang saya mentorin juga ya, dan sekarang juga Mbak Puji lagi proses perjuangan ya untuk sembuh dari penyakit ini, tapi sudah jauh membaik dia. Ya, semangat juga ini buat Puji ya, Puji Lestari. Nah, terus selanjutnya komentar dari Rohim Royan. Makasih Mas Andi. Ya, sama-sama Mas Rohim. Semangat Mas Rohim ya. Semoga cepat sehat, lekas sehat, dan bisa bahagia seperti dulu lagi. Amin. Terus Hilman Alfarizi. Rasa takut mati, takut penyakit kanker, tumor, mudah lelah, kelayangan. Nah itu dia, takut mati ya. Sudah berapa lama ya Mas Hilman kamu takut mati ya? Mati nggak kamu? Enggak gitu. Ya itulah orang anxiety. Takut pingsan, takut gila, takut mati. Ya, pingsan nggak kamu selama kena penyakit ini? Enggak, tapi kamu selalu berpikir takut pingsan. Iya. Terus gila nggak kamu selama kena penyakit ini? Ya kan, mikirin takut gila. Gila nggak kamu? Enggak, ya kan? Terus takut mati ya. Udah berapa lama kamu mikirin takut mati? Mati nggak kamu sekarang? Enggak. Ya itulah jahatnya pikiranmu, anxiety-mu. Ya, yang saya katakan di komentar yang sebelumnya, musuhmu tidak nampak, tapi kamu rasakan. Ya, sebenarnya musuhmu itu adalah dirimu sendiri. Mau sembuh dari penyakit, kalahkan dirimu sendiri. Ya, gitu. Takut mati, takut gila, takut pingsan, itu cuma ilusi, hayalan.
pikiran yang menakut-nakuti diri kita sendiri. Itu, ya. Terus gimana mas caranya biar saya nggak takut mati, nggak takut gila, nggak takut pingsan? Bodoh amat. Jangan dipikirin. Karena pikiran kita ini kalau kita lebay, kita ikutin pikiran kita, makin melebar kemana-mana dan pikiran itu nggak ada batasan. Ya namanya diri kita ditakuti oleh pikiran sendiri, ya pasti takut. Itu dia, ya. Lawan mas, alihkan pikiran, dikelola, dikendalikan. Ya, bodoh amat, ya mati ya mati, gila ya gila, udah gitu aja. Dilawan, dilatih, gitu loh. Jangan malah dipikirin, aduh takut gila saya, aduh takut mati saya, Ya, saya yakin ini kalau dengar suara toa di masjid, innalillahi wa innalillahi rojiun, bohong kalau dia nggak langsung kumat dia. Ya, sensasi langsung nyerang badannya dia. Langsung drop dia. Iya, karena ini pikirannya. Itu sebenarnya dia tuh sehat. Badan dia tuh sehat, ininya sakit. Ya. Semangat, ayo Mas Hilman. Ya. Obatnya dirimu sendiri, kalahkan dirimu sendiri. Ya. Semangat. Saya boleh sambil ngerokok ya, biar santai. Terus komentar selanjutnya dari user, ya nggak ada namanya juga. Adik, kepala saya kelayangan setiap hari. Saya anxiety disorder 1 tahun, minum alprazolam 0,5 mg diminum saat gejala muncul. Saya lepas obat baru seminggu, apakah punya solusi untuk saya? Jadi gini, yang nggak ada namanya ya, saya manggilnya. Dia manggil saya adik, berarti saya manggil dia bapak atau ibu ya. Pak, jadi gini ya. Memang bapak pikir itu penyakit ini bisa sembuh dengan obat. Bisa sembuh? Nggak bisa sembuh. Nggak bisa. Ya, bapak tonton video YouTube saya. Pengalaman saya kena penyakit GERD anxiety ada di video saya. Ya, sama saya juga pernah ke psikiater. Ya, saya dikasih resep dokter obat penenang. Ya, karena kebetulan saya kerja di institusi yang nggak bisa saya jelaskan, saya tahu lah obat penenang itu kandungannya apa. Ya, akhirnya nggak saya minum karena saya cuma penasaran aja ke psikiater gitu loh. Gitu. Dan obatnya nggak saya minum gitu loh. Dan saya juga pernah ke dokter medis ya, minum obat apapun itu dan herbal apapun itu saya minum, sampai saya jaga pola makan. Nggak akan bisa nyembuhin, percuma. Mantang makanan, jaga pola makan, percuma. Kamu mau minumnya air putih, mau makannya sayur bening ya, percuma kalau ini kamu masih sakit. Kamu jaga pola hidup ya, kamu tidur rutin, istirahat cukup ya, tapi kamu ini yang bermasalah, percuma ya. Kuncinya udah 1P, pola pikir aja ya. Pola makan aja apapun itu yang kamu mau. Minum apa aja yang kamu mau minum ya. Jangan bikin kamu seperti manusia nggak normal ya. Gimana kalian bisa bahagia? Makan aja apa-apa takut, apa-apa diatur. Ya, minum aja takut diatur. Gimana kamu mau bahagia? Udah makan, minum. Ya, nggak usah mantang-mantang. Jangan kamu fokus nyembuhin lambung kamu. Lambung kamu itu korban dari pikiranmu, cemasmu. Asam lambung itu, kamu itu disebabkan dari cemasmu, bukan dari makananmu. Apapun itu makanannya, kalau kamu cemas, percuma. Ya, makan, bebas, gak apa-apa. Yang penting jangan berlebih, itu aja. Pola makanmu seperti kamu yang dulu, waktu kamu sehat dulu, normal dulu pikirannya. Ya, lapar ya makan, kenyang ya udah, pengen ngemil ya ngemil. Gak usah ribet. Itu dia. Terus pola hidup ya. Mas Andit, saya tidur rutin jam 8 malam saya udah tidur. Tapi karena saya anxiety, cemas, takut, saya nggak bisa tidur.
saya ketakutan, panik. Ya, makanya saya bilang 1P pola pikir. Seperti saya dulu ya. Saya juga melakukan 3P, pola hidup, pola pikir, pola makan, saya lakuin semua. Dan ternyata cuma 1P, pola pikir. Ya, pola hidup ya. Saya dulu jam 8 malam udah di kamar, udah tidur. Boro-boro bisa tidur. Ya, boro-boro bisa tidur. Mata doang merem. Ya, tapi telinga tuh standby, ngedengerin aja. Itu. Daripada kayak gitu mas, kemudian kita keluar. Nongkrong sama temen, main gitar, ngerokok, ngopi, ketawa-tawa, happy-happy. Udah. Itu. Gak apa-apa, yang penting ini kamu nih sehat. Kamu bahagia, kamu seneng. Ya, selesai nongkrong, ngantuk, capek, pulang ya tidur, udah. Itu dia. Itu mas. Percaya mas saya. Itu gimana kamu mau jaga pola hidup ya kan. Sekarang kalau mereka yang pekerja ya, wah ini harusnya saatnya lembur sampai tengah malam ya, karena kita sudah membiasakan diri kita itu jam 8 malam udah tidur. Itu nanti jatuhnya kepikiran, stres. Jadi aduh ini harusnya udah tidur saya, aduh udah ini. Karena kenapa? Ketergantungan pola. Tergantungan pola hidup. Udah. Kita ini merdeka mas. Ya merdeka. Kamu mau nongkrong. Main, berkeliaran kemana aja terserah. Mau jalan sama keluarga kemana aja terserah. Jam berapapun itu terserah. Ya. Terus mau tidur, mau istirahat. Ya kalau ngantuk ya tidur. Gak usah pakai jam-jaman. Ya. Kayak dulu waktu kita sehat dulu. Sampai kita ketiduran. Kan gitu. Terus mas, jangan beranggapan ada obat yang bisa menyembuhkan kamu. Ya, minum aprazolam, minum zolam ya kan, obat penenang segala macem. Ya kembali lagi mas, ya. Yang sakit ini tuh pikiran, sakit kamu itu pikiran. Ya. Tapi kamu gimana caranya biar bisa tenang dengan cara minum obat, ya. Yang ada kamu ketergantungan, gak bisa lepas dari obat itu. Ya, kamu konsumsi rutin segala macam, ginjal kamu kena malah. Ya. Udah jelas musuhmu itu dirimu sendiri, pikiranmu sendiri. Itu. Kamu cemas, kamu takut, yang bisa ngobatin siapa? Ya kamu sendiri. Ya kamu alihkan dari cemas ke takut jadi bahagia, seneng. Itu. Semangat, ayo, jangan pakai obat, percaya sama saya. Ya, percaya sama saya, nggak ada obat apapun itu jenisnya yang bisa ngobatin mentalmu, psikismu, anxiety-mu. Mau medis, mau herbal, percuma. Ngabisin duit doang kamu. Bener. Ngabisin duit doang. Percaya sama saya. Itu dia. Ya, semangat pokoknya mas. Nggak ada namanya nih, Bapak Ibu ya. Semangat. Terus komentar berikutnya dari Ryan Bayu. Mau nanya mas, kalau hati ngomong sendiri dan nggak bisa diem, bisa normal lagi, harus gimana mas? Soalnya ganggu banget mas, setiap hari cuma bisa merasakan sensasi takut mati. Ya namanya orang anxiety ya. Orang anxiety itu pikiran tanpa kita kontrol udah liar. Ngoceh aja pikirannya, ngomong aja. Ya. Akhirnya apa, kita tuh cuma jadi penyimak pikiran, antara pikiran dan pikiran ngoceh gitu. Makanya rata-rata orang anxiety itu kebanyakan bengong. Ya, bengong, pelangak-pelongo gitu. Ya seperti itu, karena dia ngedengerin pikirannya dia sendiri. Ngoceh terus pikiran. Kita nyapu, badan kita nyapu, pikiran kemana-mana. Kita nonton TV ya, mata kita ngeliat TV, badan kita madep TV, pikiran kemana-mana. Iya, itu dia. Terus bisa sembuh gak mas? Bisa. Kamu latih fokus, kamu latih konsentrasi, perbanyak kegiatan, perbanyak aktivitas. Ya, itu yang ngoceh itu alam bawah sadarmu. Ya, yang ngoceh itu, pikiran yang ngoceh itu alam bawah sadar. Ya, jangan sampai alam bawah sadarmu lebih dominan dibandingkan alam sadarmu. Bagaimana caranya agar kamu nih alam sadar lebih dominan dibandingkan alam bawah sadar? Ya, kalau kamu kerjanya cuma bengong, ngelamun, meratapi nasib, ya alam bawah sadarmu menguasai dirimu, pikiran ngoceh terus. Lawan,
latih ya, nggak ada namanya instan, nggak ada, semua butuh proses. Latih bagaimana alam sadarmu lebih dominan, perbanyak kegiatan, aktivitas, jangan kasih kesempatan dirimu untuk ngelamun ya, jangan. Nanti kalau udah sembuh ya seperti dulu aja, kamu kalau lagi sendiri bengong ya pikiran nggak kenapa-napa, normal gitu. Terus bisa nggak mas sembuh kayak gini pikiran? Bisa ya. Jadi nanti dengan kamu sering melatih ya, praktek melatih, fokus, konsentrasi, nanti intens ngoceh pikiranmu, lama-lama intens waktunya berkurang ya, berkurang, lama-lama hilang. Itu bukan kita melatih langsung maunya hilang ya, ngocehnya pikiran tuh langsung hilang tuh, enggak, berkurang, lama-lama hilang. Itu dia. Semangat mas ya. Terus komentar dari Ita Ciu Ciha. Pak, saya mau tanya, saya juga kena penyakit ini baru 1 bulan, tapi yang saya pikirkan selalu aja detak jantung, dan saat tidur pun detaknya terdengar Pak, apalagi di leher, denyutannya kelihatan banget, makin saya ketakutan Pak. Apakah detak itu dari penyakit ini juga Pak? Mohon dijawab ya. Namanya orang anxiety gini Mbak ya, orang anxiety kan cemas, takut, gelisah, panik ya. Orang cemas, takut, gelisah, panik ya kan, itu memicu detak jantung ya, meningkatkan detak jantung ya, wajar. Makanya orang anxiety itu lebih banyak yang merasakan itu jantung selalu berdebar ya, emang seperti itu ya. Kayak kamu waktu sehat aja dulu ya, contohnya kamu dipanggil sama guru sekolah kamu, padahal kamu lagi ngobrol sama temen asik di dalam kelas, ketawa-tawa, tiba-tiba kamu dipanggil suruh ke depan kelas. Bohong kalau jantung kamu nggak deg-degan, nggak berdebar ya. Itu dia. Contohnya gini, di sana ada rumah angker kosong, tidak berpenghuni, banyak setannya, demit, jin ya, gelap. Terus kamu disuruh masuk ke dalam rumah itu ya. Setelah kamu masuk di dalam rumah itu, pasti sensasi akan muncul, jantung berdebar, keringat dingin, gemeter, bulu kuduk berdiri, lemes ya. Tapi pada saat kamu sudah keluar dari tempat itu ya, kamu sudah ngumpul lagi sama saya, udah ngobrol, udah tenang, udah rileks ya, semua sensasi yang ada di dalam rumah angker itu hilang seketika. Kayak jantung gemeter, lemes, deredek, keringat dingin, itu hilang seketika. Loh kok bisa? Ya bisa, karena kenapa? Sensasi badanmu, jantung berdebar segala macam, itu penyebabnya ini, pelaku utamanya pikiranmu ya. Makanya kamu kalau mau sembuh kalau kamu mau normal, nggak merasakan sensasi ya, kamu harus bisa perbaiki pikiranmu ya. Itu dia. Terus komentar selanjutnya, Sakim, Mas, gimana saya lansia udah 1 tahun susah napasnya seperti melemah, susah buang air besar, ulu hati seperti tertekan, megah, kembung, tidak bertenaga, bergema, solusinya Mas ya. Jadi gini, Mas Sakim ya, jadi emang rata-rata orang penderita anxiety itu ya berimbas ke lambung, dan rata-rata gejala awalnya itu di ulu hati sini nih, di keras, kaku, kayak ada yang ngeganjel. Saya juga dulu mengalami seperti itu ya. Nah itu biarin aja gitu. Terus perut kembung, begah, ya biarin aja. Emang kamu waktu sehat dulu ya, waktu ABG dulu nggak pernah kamu begah perutnya, kembung, nggak pernah kan. Itu dia, hal biasa, karena kita anxiety jadi dibikin luar biasa. Itu dia. Terus tidak bertanya bagaimana solusinya bodoh amat ya, bodoh amat. Semua sensasi yang kamu rasakan, dari sesak nafas, terus ulu hati sakit, buang air besarnya susah, ataupun
tetek bengek lah, perut begah, kembung, bodoh amat. Ya, jangan sampai pikiranmu cemas memikirkan sensasi yang kamu rasakan. Ya, karena pada dasarnya tugasnya sensasi itu apa? Biar kamu tahu nih ya, saya kasih tahu. Tugasnya sensasi, mereka hadir dan muncul dirasakan oleh penderita agar penderita itu cemas, selalu cemas, takut, gelisah, panik. Dan setelah kamu cemas, takut, gelisah, panik, akhirnya asam lambung kamu berlebih. Kalau asam lambung kamu berlebih, yang tadinya sensasi cuma 3 yang kamu rasakan bisa jadi 5. Atau sensasi yang kamu rasakan tadi berubah dengan sensasi yang baru. Nah, itu yang dikatakan lingkaran setan. Ya, sensasi yang disebabkan oleh pikiran. Itu dia. Semangat mas. Bodoh amatin sensasi walaupun menyakitkan kamu rasakan. Bodoh amatin. Jangan sampai kamu terpengaruh pikiranmu untuk memikirkan sensasi itu. Cuekin aja, bodoh amat, abaikan. Ya, semangat. Terus Sadam Heaguya, mas kalau perut nyeri sedikit kayak dicubit itu sensasi mas. Terus leher kecekik, saya udah 6 bulan. Ya jadi gini, Mas Sadam, yaitu sensasi itu semua sensasi gitu loh. Apapun itu beraneka ragam macamnya sensasi itu. Makanya saya nggak mau saya sebutkan satu persatu karena sangat terlalu banyak gitu loh. Jadi untuk terkait sensasi, bodoh amatin. Jangan kamu obati, percuma. Ya, contoh di sini nih. Ya. Perut nyeri ya, terus sama leher kayak kecekik. Akhirnya dia fokus nyari obat untuk nyembuhin perut nyerinya sama leher yang kayak kecekiknya itu. Oke, akhirnya sembuh itu sensasi. Tapi akan muncul sensasi yang baru. Ya, dan sudah muncul sensasi yang baru, dia akan takut lagi dan akan mencoba mencari obat lagi. Ya. Dan akhirnya dia melakukan hal seperti itu terus. Dia hanya fokus menyembuhkan sensasi, tapi bukan fokus menyembuhkan pikirannya. Makanya mereka nggak sembuh-sembuh. Itu dia. Karena sensasi hadir dan muncul disebabkan oleh pikiran kita sendiri. Ya, semangat Mas Adam. Pokoknya jangan mau kamu kena tipu daya penyakit ini. Fokus kamu sama pikiranmu. Ya, penyakitmu ini pikiranmu sendiri. Musuhmu dirimu sendiri. Ya. Terus Mas Asep Suhendra, Mas sendiri sembuh tanpa obat. Saya tanpa obat, tanpa ngeluarin biaya sepeser pun. Ya, saya kasih tahu. Karena tidak ada obat yang bisa nolong kita, menyembuhkan kita, nggak ada. Nggak ada obat medis ataupun herbal, nggak ada orang yang bisa menyembuhkan kita, nggak akan ada. Ya, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menyembuhkan kita, diri kita sendiri, murni diri kita sendiri. Ya. Terus dari user, saya sudah setahun 6 bulan kakak kena GERD. Ya, semangat mbak, ya mbak Thomas, biar cepat sehat, sembuh. Ya, yang tadi saya bilang, semangat, harus bangkit dari keterpurukan. Ya. Terus Daniel Saputra, Jos, Mas Andi sering-sering bikin konten mas, biar teman-teman cepat bangkit dari anxiety. Kuncinya di pikiran kita, bodoh amat. Iya, bodoh amat. Abaikan sesuatu hal ya yang nggak kita anggap, dia akan pergi dengan sendirinya. Ya, kalau kita nggak menganggap kehadiran sensasi kita, dia akan pergi dengan sendirinya. Semangat. Terus Faskia Badrudin, bener mas, sulit sembuh udah mau 1,5 tahun. Sensasi gonta-ganti mas, salam kenal. Saya sekarang lagi ngerasain kaki kebas berat sekali. Itu kaki, tapi alhamdulillah puasa belum bolong. Keliengan kadang kayak ada gempa. Di sini ada enggak yang kayak saya cemas betul ya. Emang seperti itu sensasi. Percaya enggak? Saya waktu sakit dulu kalau tidur nih, ini kepala kayak enjut-enjutan gini. Ya, kayak genjut-genjut. Terus kalau lagi duduk sila itu kayak goyang, kayak kita di atas kapal. Seperti itu. Bodoh amatin yang saya bilang, masalah sensasi bodoh amatin. Ya, kenapa mereka yang tidak sembuh-sembuh sudah lama
tapi nggak sembuh-sembuh karena mereka salah mengobati. Ya, mereka yang diobati adalah lambungnya, mereka yang diobatin adalah sensasinya, tapi pikirannya di lost doll, pikirannya dibiarkan, dibikin liar, ya percuma. Udah jelas ya, penyakit kita ini sumbernya tuh dari pikiran. Ya, Allah itu menciptakan asam lambung itu yang pertama, ya, untuk apa? Untuk mencerna makanan dan minuman yang kita konsumsi. Ya, kita makan atau kita minum, itu asam lambung itu otomatis keluar, muncul, ya, sewajarnya, sekedarnya untuk mencerna makanan atau minuman yang kita konsumsi. Ya, yang kedua, asam lambung muncul disebabkan oleh apa? Pikiran. Nah, itu yang bahaya, ya, pikiran. Dan itu asam lambungnya unlimited, tak terbatas, tak terhingga. Semakin cemas kamu, ya semakin muncul itu asam lambungnya. Itu dia. Dan di sini para penderita yang disalahin apa? Makanannya rata-rata, tapi ininya nggak disalahin. Padahal pelaku utamanya ininya. Itu dia. Semangat. Kalau Mbak Faskia paham dan mengerti, ikutin aja yang saya katakan, cepat sembuh. Yang penting Mbak punya mental yang kuat. Ya, jangan jadi salah satu orang yang banyak teori, tapi harus perbanyak prakteknya. Itu dia. Terus Asih Rahmawati, mentor yang hebat. Alhamdulillah Mbak, ya, untuk ngebantu teman-teman penderita, karena saya tahu nggak ada yang bisa menyembuhkan para penderita. Nah, disinilah mentor bertugas untuk mensupport, menyemangati para penderita. Ya, mentor itu cuma satu, ya, yang dikatakan mentor, membantu para penderita anxiety, ya, gratis tanpa embel-embel tetek bengek. Ikhlas lillahi ta'ala, itu adalah mentor. Selama mentor masih minta uang dari penderita atau nyuruh beli sesuatu obat untuk penderita, itu bukan mentor. Ya, saya kasih tahu ke kamu. Itu. Dan banyak mentor yang baik, tulus, yang mau ngebantu penderita anxiety, ikhlas lillahi ta'ala tuh banyak banget. Itu dia. Terus Afzala Zubair, makin gemuk aja bang, pengen jadi iri, pengen sekali gemuk. Ya sekarang gini, kamu kalau mau gemuk ya kamu jangan mantang makanan. Udah, kamu makan, minum, jangan ada pantangan. Ya, karena asam lambungmu bukan disebabkan dari makanan. Ya, dari makanan itu hanya 20%, 80%-nya dari pikiran. Ya, kamu mantang makanan, kamu gak sadar, kamu fokus menyembuhkan lambung, tapi kamu mengabaikan organ tubuh yang lainnya. Ya, pada saat organ tubuh yang lainnya kurang nutrisi, akhirnya kamu drop badan, masuk UGD, nyampe UGD diinfus. Ya, infus apa? Nutrisi, karena pada dasarnya tubuh kita butuh nutrisi. Itu dia, ya, semangat. Terus selanjutnya dari Nur Fadilah, gimana cara ngikut mentornya Pak? Nah, di situ di komentar Nur Fadilah, saya udah kirim nomor WA saya di situ. Ya, buat teman-teman penderita anxiety yang mau saya mentorin, silakan WA. Tapi saya nggak mau via ngasih penjelasan atau pemahamannya nggak mau via chat. Biasanya saya akan via telepon untuk memberikan penjelasan atau pemahaman untuk penderita. Selanjutnya nanti seterusnya bisa via WA, ya. Dan rata-rata para penderita itu takut kalau disuruh telepon. Ya, takut mikirnya saya dimintain uang lah segala macam. Enggak seperti itu saya. Terus Deva Devi, selama 5 tahun menderita kena anxiety plus GERD, ya. Gitu. Ya, mungkin mbaknya kurang atau masnya kurang prakteknya, ya, kurang banyak praktek, lebih dominan ke teorinya, ya, gitu. Dan saya yakin Mas Deva Devi itu udah paham sebenarnya, tapi mentalnya mungkin belum kuat atau belum bisa mengalahkan diri kita sendiri. Dirinya dia itu belum bisa. Semangat Mas, ya, fokus pada satu,
kalahkan dirimu sendiri, ya. Karena penyakit ini musuhnya adalah dirimu sendiri, ya. Jadi gitu. Nah, di sini komentar semua udah saya baca dan sudah saya tanggapi. Jadi mohon maaf teman-teman kalau di dalam tanggapan saya ini ada kata-kata yang menyinggung para penderita, yang mohon dimaafkan. Ya, niat saya baik, niat saya ingin membantu para penderita. Ya, mudah-mudahan dengan video saya ini para penderita bisa paham dan mengerti dan akhirnya bisa sembuh dari penyakit ini, ya. Semangat teman-teman, ya. Latih dan latih, lawan dan lawan. Saya bisa, kamu pasti bisa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.